Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak awal penciptaan manusia. Semua nabi telah memperingatkan umatnya tentang bahaya ini. Namun banyak manusia menganggapnya hanya sebagai cerita. Padahal peringatan itu disampaikan dengan sangat jelas. Dajjal tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ia muncul ketika iman manusia mulai melemah. Ketika dunia terlihat tenang, mapan, dan merasa aman, saat itulah bahaya besar sedang mendekat. Ketika manusia sibuk mengejar dunia dan kepentingannya, peringatan Allah mulai dilupakan. Saat itulah kebohongan diterima sebagai kebenaran, dan kebenaran mulai ditinggalkan. Inilah panggung awal sebelum fitnah terbesar dilepaskan. Ketahuilah, Dajjal adalah manusia biasa yang hidup dan berjalan seperti manusia lainnya. Ia hidup, makan, dan berjalan seperti manusia pada umumnya. Namun Allah telah memberikan tanda yang jelas agar orang beriman mampu mengenali dan menghindarinya. Tetapi banyak manusia justru mengabaikan tanda itu karena lemahnya iman mereka. Dajjal tidak memaksa, tetapi memikat dengan janji dan kemudahan. Dajjal memanfaatkan kelaparan dan kebutuhan manusia sebagai alat untuk menipu mereka. Karena kelaparan yang berat, manusia mulai menyerah dan mengikuti jalan yang salah. Di saat itulah, manusia diuji antara iman dan kenyamasan dunia. Pada akhirnya, banyak manusia memilih kenyamanan dunia dan meninggalkan keyakinan yang benar. Dan sejak saat itu, pengikut Dajjal terus bertambah dengan cepat. Ketika fitnah itu mulai berjalan, Dajjal bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ia bergerak cepat, mendatangi banyak negeri dalam waktu yang singkat. Kemanapun ia datang, manusia berkumpul karena rasa ingin tahu dan harapan. Ia menyampaikan janji dan keyakinan palsu yang terdengar meyakinkan bagi banyak manusia. Banyak manusia terpesona, bukan karena kebenaran, tetapi karena janji dunia. Namun, tidak semua manusia langsung tunduk dan mengikuti fitnah itu. Orang-orang beriman memilih menjauh dan menjaga keyakinannya. Sementara itu, pengikut Dajjal semakin banyak dari hari ke hari. Fitnah itu menyebar bukan dengan paksaan, tetapi dengan rayuan. Dan sejak saat itu, fitnah Dajjal semakin kuat dan meluas. Ketika fitnah semakin kuat, Dajjal mulai menunjukkan kemampuan yang menipu banyak manusia. Bagi yang mengikutinya, dunia terasa kembali mudah dan penuh kelapangan. Namun ketahuilah, semua kemudahan itu hanyalah ujian, bukan pertolongan yang sebenarnya. Sebagian manusia mulai meyakini bahwa kekuatan itu berasal dari Dajjal. Padahal iman yang lemah membuat manusia mudah tertipu oleh kekuatan palsu. Orang-orang Islam diuji dengan kesempitan hidup, namun mereka tetap bersabar dan bertahan di jalan Allah. Mereka bertahan bukan karena kekuatan, tetapi karena keyakinan kepada Allah. Sementara itu, fitnah terus menyebar dan menguji hampir seluruh manusia. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang berpegang teguh pada iman. Dan pada saat itulah, ujian terbesar manusia
semakin mendekati puncaknya. Rasulullah Muhammad telah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal dengan peringatan yang sangat jelas. Dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan membawa fitnah terbesar bagi manusia. Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada satupun nabi sebelum beliau kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Beliau mengajarkan agar umat Islam memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Dajjal akan menguji iman setiap manusia secara langsung. Dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal akan menguji manusia dengan perkara dunia. Ketahuilah, Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan mampu mengenali kebohongan Dajjal dan tidak mengikutinya. Beliau menasihati agar umat Islam berpegang teguh pada iman dan kesabaran. Rasulullah mengingatkan bahwa keselamatan hanya bagi mereka yang menjaga iman hingga akhir. Inilah peringatan Rasulullah agar umat Islam tidak tertipu oleh fitnah terbesar di akhir zaman. Rasulullah Muhammad mengabarkan bahwa tidak semua tempat dapat dimasuki oleh Dajjal. Beliau menjelaskan bahwa ada tempat yang dijaga oleh malaikat atas izin Allah. Rasulullah menyebutkan bahwa Madinah adalah salah satu tempat yang tidak dimasuki Dajjal. Di tempat itu, orang-orang Islam tetap diuji dengan rasa takut dan kekurangan. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa iman mereka tetap terjaga meski dalam kesempitan. Rasulullah mengingatkan bahwa ujian ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Pada masa itu, kesabaran dan keimanan menjadi benteng utama orang Islam. Rasulullah juga menasihati agar umat Islam memperbanyak perlindungan kepada Allah. Beliau menjelaskan bahwa hanya orang beriman yang akan mampu bertahan hingga akhir. Inilah fase berat yang Rasulullah peringatkan sebagai ujian iman umat Islam. Rasulullah Muhammad menjelaskan bahwa pada masa itu, banyak manusia akan goyah imannya. Pada masa itu, manusia berdiri di persimpangan pilihan antara mempertahankan iman atau menyerah pada dunia. Fitnah ini menguji setiap manusia tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Sebagian orang Islam yang lemah iman akhirnya mengikuti arus demi bertahan hidup. Namun iman sejati tidak diukur dari kemudahan, melainkan dari keteguhan saat sempit. Kesabaran dan keyakinan menjadi penopang utama orang-orang beriman. Dalam hadis, Rasulullah menyampaikan bahwa orang beriman yang bertahan akan mendapatkan pertolongan Allah. Sementara itu, fitnah terus menekan manusia dari berbagai arah. Masa ini menjadi salah satu ujian terberat bagi orang-orang beriman. Namun ujian ini tidak berlangsung selamanya, dan pertolongan Allah pasti datang. Fitnah itu terus berjalan, sementara dunia perlahan berubah tanpa disadari manusia. Rasulullah mengabarkan bahwa masa ini penuh kebingungan dan ketakutan. Banyak manusia kehilangan arah di tengah gelapnya fitnah. Pada saat itu, kebenaran terasa asing dan kebohongan tampak menenangkan. Namun orang-orang beriman diminta untuk tetap waspada dan tidak lengah. Rasulullah menasihati agar umat Islam menjaga iman di tengah kekacauan. Karena pada masa itu, hanya iman yang menjadi penuntun.
Fitnah itu terus berlangsung hingga waktu yang telah ditentukan Allah. Tidak ada satupun yang mampu menghentikannya selain kehendak Allah. Dan setelah itu, pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak disangka. Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad, fitnah Dajjal masih berjalan dan belum berakhir. Dajjal menipu manusia dengan janji keselamatan dan kemudahan hidup yang palsu. Sebagian besar manusia mengikutinya karena rasa takut dan kebutuhan hidup. Tanpa mereka sadari, langkah itu justru membawa mereka menjauh dari kebenaran dan keselamatan. Namun sebagian kecil orang Islam memilih bertahan karena keyakinan kepada Allah. Dajjal tampak berkuasa, seolah-olah dunia berada dalam genggamannya. Inilah puncak fitnah terbesar yang telah Rasulullah Muhammad peringatkan kepada umatnya. Pada saat itu, manusia diliputi kebingungan dan ketakutan yang sangat besar. Namun kekuasaan itu bukan kekuasaan sejati, karena semua berada dalam ketetapan Allah. Dan dengan izin Allah, akhir dari fitnah Dajjal pun semakin mendekat. Setelah puncak fitnah itu, kekuasaan Dajjal mulai runtuh perlahan. Fitnah itu tidak berakhir karena kekuatan manusia, melainkan karena ketetapan Allah. Apa yang tampak kuat dan menakutkan ternyata sangat rapuh di hadapan Allah. Rasulullah Muhammad telah menjelaskan bahwa semua fitnah pasti berakhir. Namun yang tersisa adalah dampak dari pilihan manusia selama ujian itu berlangsung. Hanya iman dan keteguhan yang mampu menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Semua kejadian itu menjadi peringatan bagi manusia yang mau mengambil pelajaran. Inilah hikmah besar yang Allah tunjukkan melalui fitnah akhir zaman. Bagi orang-orang beriman, kisah ini adalah penguat agar tidak tergelincir. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah Dajjal dan menguatkan iman hingga akhir.